Kan ada yang bilang, wah kalau lari harus stylish juga, sepatunya minimal ini. Dom, kalau basicnya udah keren aja. Asik. Udah harus pakai yang jam kan ada tuh, yang bisa detak jantung Iya, apa pakai semua. Garmin. Wah masuk. Lu nggak bikin komiknya? Udah ya? Lu kan baru follow gua. Balik lagi di DPP Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah kemarin ada subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga follow mungkin di Instagramnya mature.idn dan juga cek juga di Spotify Domi punya podcast. Kita semua ada di beberapa platform dan teman-teman kita mohon untuk saling support dan coba untuk lebih share ke beberapa teman-teman akun-akun dan juga informasi yang ada di kita itu banyak banget karena kita ngangkat juga pertemanannya ya soal industri kreatif. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Hari ini kolega yang satu ini benar-benar yang kalau menurut gue menariknya atau berbedanya ini karena berasal dari pertemanan juga dan ternyata sekarang ini ada yang mungkin perubahan sedikit dari si kolega ini. Si teman ini mencoba untuk fokus ke sporty dan olahraga. Nah, detailnya seperti apa? Kita akan ngobrol bareng Azer. Terima kasih sudah mampir. Lagi buka apa nih? Enggak, saya sekarang enggak fokus ke sporty dan olahraga. Oh enggak. Mendalami apa itu? Yerusalem. Baru baca. Mendalami Yerusalem. Ya, thank you ya. Terima kasih nih udah bisa hadir mampir di sini. Siapa tadi namanya Mas? Andi. Kita baru follow-followan. Iya, Andi. Okay. Andi kalau di Makassar itu nama bangsawan. Iya benar. Andi baik. Malarangeng gitu. Ini saya taruh mana ya? Sini aja boleh di tengah. Boleh. Ini efeknya apa? Pedal efeknya apa Mas? Ini fuzz. Oh, noise. Oke. Bukan red ya? Bukan, beda. Oke, lanjut. Ya. Tapi J, gue terima kasih lo udah bisa ngobrol mampir ke sini karena butuh waktu untuk bisa ke sini tuh macet J. Asli J, iya gak? Lo kan butuh waktu banget. Iya, lo di mana sekarang J? Gua sekarang di daerah Menteng ya kayak gini. Wah, gawat. Lo tinggal di Menteng sekarang? Enggak, gue di Rempoa. Ini kita harus lihat-lihatan mata gini, gue gak nyaman deh kayaknya. Iya, emang gini J, podcast. Emang gini ya podcast. Gue ngeliatnya ke sono. Iya, gue ngobrol gini J kita. Gini deh, gua atur deh. Lu agak ke sebelah sini, gitu. Gue ke sebelah sana. Seakan-akan emang kita ngeliat-lihatan ya. Emang lihat-lihatan ini bukan seakan-akan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa loh. Iya. Gue kesana ya. Iya. Oke. Demi lu nih King. Iya, thank you banget ya. Oke, kita minum dulu. Oke, minum dulu. Ini apa, anggur merah? Keras nih. Gak bisa ngerokok ya? Nah itu kebetulan kita belum ada sunroofnya. Kebetulan saya juga gak ngerokok. Enggak, gue masih ngerokok. Masih ngerokok aja? Masih ngerokok. Oke, tapi gue liat kan beberapa lu postingan udah mulai ke olahraga aja. Tapi tahan dulu, nanti kita bahas sana. Sebelumnya, thank you banget udah datang dan sebenarnya J, mungkin kalau kita ngeliat mungkin langsung aja ya, gue lihat kan beberapa postingan kalau kita melihat komik Azer yang dimana ternyata dibaliknya adalah sosok orang ini gitu yang ada di komik Azer ya kan. Itu sebenarnya waktu dulu itu karena apa aja lo mengangkat si cerita-cerita dari pertemanan, keseharian ke komik tuh gimana awal idenya J? Pertama karena gue nggak suka komik superheroes ya. Gue lebih suka komik anti heroes dan komik-komik underground, komik-komik indie, bukan underground, sorry. Seperti salah satu pelopornya itu ada Harvey Pekar, pelopor komik indie dari US dari tahun 60-an. Ketika zamannya lagi era-eranya boomingnya komik-komik superheroes di tahun 60-an, dia membuat komik indie yang isinya ya kayak mungkin kalau sekarang udah jadi common kali ya. Dia bikin komik ya keseharian aja kayak komik strip. Dia lagi ngantri di supermarket terus depannya lama, dia ngedumel kayak anjing lama banget depan gue ibu-ibu kayak gitu-gitu. Gue lebih punya interest ke situ dan ke graphic novel. Dan karya tugas akhir gue waktu itu kuliah juga gue membuat graphic novel, bukan graphic novel sih karena terlalu tipis untuk bisa dikatakan graphic novel.
Tapi ya komik ya tentang keseharian hidup gitu. Emang kuliah di mana, Reza? Saya saya kebetulan kuliah serius ya? Ini serius ya? Ya enggak sih, santai aja. Kalau muka sih binus ya? Muka binus ya? Muka binus. Kira gue PH enggak? Iya, UPH juga masih dapat. Bisa. Kalau kata teman gue, muka lu muka klien nih. Oh, ya, oke. Tapi sayangnya kayak saya kuliah di KJ. Oh, ngambil apa, J? Ngambil desain grafis. Kalau sekarang DKV. Oke, makanya tadi lo mention soal tugas akhirnya untuk membuat ada komik itu atau Ya, grafik betul, novel. betul. Oh gitu. Iya gitu. Dari situlah lo akhirnya mengangkat lah si komik Azer ya. Enggak juga. Kan ketika kuliah itu proses juga ya. Gue sempet nggak dipercayakan memegang keuangan banyak-banyak oleh orang tua gue karena image IKJ kan narkoba ya. Jadi gue cuma dikasih duit berapa gitu sama nyokap gue. Akhirnya gue muter otak dan gue gabung UKM di IKJ juga karena gue punya ketertarikan dengan komik. Gue gabung dengan sekte komik. Gue bikin komik indie yang gue bikin sendiri, cetak sendiri dan dijual, distribusikan sendiri di depan bioskop. Waktu itu di IKJ masih ada bioskop tuh, Cineplex 21. Gue buka lapak, pakai ya lapak literally lapak gitulah, pakai tiker. Ya jual komik sendiri buat dapat duit, buat makan. Karena duit gue dibatasin oleh orang tua karena IKJ identik dengan narkoba pada saat itu. Pada saat itu. Okay. Sekarang sih bersih. Clean. Lihat aja Yonglek kan. Sehat ya. Sehat, sporty habis. Itu jadi era lo kuliah waktu itu pulang pergi ke rumah atau lo ngekos sih? Awal-awal nomaden, nginep di rumah temen. Kadang tidur juga di kampus, kayak gitu. Tapi akhirnya kayaknya nyokap udah mulai nggak tega gitu ya. Ya udah deh di kosin deh, nih anak di kosin di samping kampus. Gitu Mas Domi. Dari situ mulai orang banyak ngelihat kali ya. Jadi diundang ke pekan komik keberapa gitu di Jogja. Oke. Tahun 2003. Oke. Akhirnya bisa kenal-kenal sama anak-anak Jogja juga kayak Hahan, Blangkon dan kawan-kawan. Terus ya diundang juga sama Ruang Rupa buat ikut residensi komik bareng Om Leo kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya ya gue fokus di komik. Pameran-pameran ya sampai era sosial media. Ya mau ngapain lagi ya udah bikin komik di sosial media gitu Mas Domi. Iya. Jadi ketertarikannya emang dari era pas kuliah, ternyata responnya oke, lanjut. Wah, seru, dilanjutin lah sampai sekarang. Betul. Lu pernah enggak medium kayak si karya komik lo ini di kanvas, coba gitu-gitu kan mungkin selama ini paper gitu ya, kertas. Pernah. Ketika awal-awal gue justru malah lebih bermain di street art ya. Kayak era-eranya Jack Art itu 2003 juga ya. Jack Art, Bomcet, ya mural, street art. Tapi gue lebih karena gue nggak bisa pakai kuas dan kanvas, jadi gue lebih ke stiker. Oke. Stiker gede gitu gue tempel kayak gitu. Ya stiker bombing lah, tempel. Oh, dan itu biasanya konten stikernya apa? Bentukan kayak komik gitu, bubble gitu. Kayak karakter komik gue. Gitu. Memang gue lihat di komik lo banyak karakter yang lo ciptakan. Iya betul. Dan itu biasanya dilihat dari pertemanan. Ada mungkin gue kalau di isu-isu yang ngangkat tentang Ruang Rupa ada Barto tuh ya di situ ya. Betul. Itu karena lebih deket sama lo kali J, makanya lo angkat. Ya karena yang ada di depan mata aja sih sebenarnya. Nggak ada yang spesial juga. Kirain gue lo ada, wah seru juga nih Barto jadi tokoh, jadi icon misalnya gitu. Karena kan bentuknya bongsor, gede gitu kan. Secara estetik sih enggak sih. Cuma ya lagi ada dia aja kayaknya, Mas Domi. Iya. Kalau isu kan lo update banget J. Apakah memang riding the wave apa gimana? Isu yang diangkat.
Isu ya kadang kalau ketika gue sudah memanfaatkan platform sosial media, gue terkadang riding the wave. Karena tahu sendiri lah ya, untuk mendapatkan engagement di sosial media kita harus riding the wave kayak gitu-gitu. Tapi ya lebih banyak sih isu-isu yang gue suka dan yang lagi gue fokusin kayak gitu, Dom. Oke. Contohnya apa sih emang yang lo mencoba arahin fokus ini ke sini, misal kemana tuh, bidang apa atau arah kemana? Kayak dulu gue lagi fokus apa ya? Fokus motoran, Vespaan ya. Banyak komik gue bertema tentang Vespa, mods. Ketika gue lagi fokus dengan musik-musikan, gue banyak tema-tema komik gue tentang musik. Ketika lagi ada isu skena baru, tempat ruang ekosistem skena baru, waktu itu pasar santai ya. Ya gue banyak angkat isu tentang itu kayak gitu-gitu. Begitu sih Mas Domi. Oh gitu, oke. Memang penting ya, karena lo juga melihat kalau kita nggak update kadang nggak diterima atau kurang dimakan lah sama netizen atau sama ya audiens gitu ya. Kayak komiknya terlalu lokal banget, terlalu ngebahas yang lebih kayak niche banget gitu. Mungkin nggak kemakan ya sama mereka gitu ya. Jadi makanya lo mencoba lihat isu yang lagi menarik apa, yang lagi seru apa, yaudah kita angkat gitu ya, lo angkat gitu aja. Kadang begitu, kadang nggak juga sih. Kadang yang memang insert jokes kayak gitu, netizen juga suka dan suka mencari tahu juga, kayak gitu-gitu. Semua ada pasarnya. Ya. Isu-isu Palestina? Isu-isu Palestina ya, gue angkat semenjak belum ramai. Asik. Pengen dibilang ini, pionir ya. Enggak bukan pionir. Iya, lebih ke update dunia. Baca sih. bukunya kan juga udah begini. Yerusalem. Oke. Tapi kita mencoba ini ya. Gue karena lumayan update, gue follow di akun lo, antara akun pribadi. Apa baru follow tadi? Enggak, maksudnya gue ngeliat lo kan ada 2. Akun pribadi person sama akun memang yang project lo si Komik Azer. Ya betul. Itu sekarang ini yang gue lihat ada beberapa shifting ya. Mungkin dari keaktifan lo dulu kan ya hanya di industri kreatif gitu ya. Terus sekarang mencoba sering mempublish aktivitas person lo yang olahraga. Itu karena apa, J? Pertama mungkin karena apa ya? Apa sih istilahnya kemarin saudara gue tuh ada istilah aja? Iya. Bahasa kedokteran kah? Bukan, kayak aduh. Kayak orang yang udah ngebutuh duit lagi apa? Oh, financial freedom. Financial freedom. Ya, gawat. Ngana financial freedom ya. Oh, iya. Kayak lari terus kayak gitu. Sebenarnya kagak, karena lagi nganggur. Enggak. Enggak, kalau lu kan aktif, J. Ya. Maksudnya bukan nganggur, tapi artinya mungkin emang kerjaannya berbeda sama orang umum. Betul. Gitu. Bisa dibilang begitu. Tapi kenapa emang lu akhirnya aktif deh terus lu publish lari gitu? Kenapa gue lari ya? Pertama di 2024 berat badan gue tuh mencapai di titik terberat kayaknya deh. Hampir menyentuh 80. Kayak udah banyak pegel-pegel linu segala macem. Udah gak enak deh pokoknya. Lu juga gitu kan? Iya. Lu nggak boleh ini body shaming ya? Enggak. Nggak boleh ngomong gendut ya? Iya, gembrot. Nggak boleh body shaming. Enggak, artinya lebih gempal. Gempal tuh body shaming juga? Enggak dong? Enggak. Lebih berisi. Botoh lah ya. Botoh. Ya, lebih botoh. 2024 itu lagi botoh-botohnya gua. Kalau tiap jalan dikit pantat ditepakin sama cowok, mas bisa aja kayak gitu. Enggak, ya sebenarnya lebih masalah kesehatan sih, Dom. Dan umur juga sudah tidak muda ya. Sudah menyentuh pala berapa? 3 ya? Oke. Under 30? Under 30. Atau under 40? Sudah menyentuh pala 4 ya. Jadi kayak aduh kalau gak dari sekarang kapan lagi nih. Tabungan, kesehatan kayak gitu. Dan ternyata
ketagihan. Gitu. Yang Kok gua, diem? Dead ya air? gue dengerin lu maksudnya. Dead air nih? Enggak dong. Memang gue kasih jeda dulu. Siapa tahu ada space. Oh jeda. Karena Gitu. gini J, tadi lo sempat mention juga yang ngomong sama Kenly bahwa selama dulu gitu ya di era-era masih aktif muda mencari endorfinnya dengan cara lain. Oh ya. Entah itu Ya. narkoba gitu. Saya tidak menyebut narkoba ya. Nggak, artinya mungkin endorfin yang lain yang mungkin tidak ramah di badan dan Iya. ternyata ada satu trik yang bagus nih untuk Ya betul. Nah, coba gimana tuh? Iya ternyata ketika kita masih muda, liar dan funky, Buset. funky masih dipakai nggak sih bahasa funky? Ada kopralnya nggak? Ya. Eh. Ketika era-era itu kita masih belum peduli dan belum mengerti sebab akibat, hubungan sebab akibat ya. Ya kita mencari endorfin atau mencari kesenangan dengan cara instan seperti itulah ya. Dan ketika saya mencoba lari, saya kan sudah jauh-jauh ya lah dari hal-hal seperti itu ya, udah lama belasan tahun lalu. Ketika saya lari, wow ternyata ada kayak gitu. Dan memang menurut penelitian ya, gue nggak ngerti gimana cara jelasinnya, cuma ada ketika kita lari itu kita mendapatkan atau tubuh mengeluarkan endorfin, serotonin kayak gitu-gitu, hormon-hormon kebahagiaan. Dan itu Kenly bilang itu namanya runner's high. Dan itu rasanya hampir sama seperti ketika kita memakai stimulan-stimulan era kegelapan zaman dulu. Chemical Brothers. Yoi. Oh gitu. Iya. Nah, dan lo ditemukanlah di olahraga ini. Yes. Oke. Dan jadi ketagihan. Wah gila. Gue pengen ini lari gitu. Lo tiap hari aja? Tiap hari nih? Hampir tiap hari lah, kalau nggak boleh tiap hari, harus ada rest day. Oke. Asik. Paham ya? Sudah paham ya? Sudah paham. 21 atau gimana sistemnya? Apa sih? Enggak, kalau 21 angkat beban, 21 aktif, 1 free off gitu, 21. Situ anak gym ya? Atau enggak, gue gak nge-gym, tapi gue ada istilah kalau olahraga tuh juga kayak gitu sebutannya, 21. 2 di push, 1 break, 3 di gas, 1 break kayak gitu, J. Oh. Ini istilah yang gue dapat dari info ada olahraga sih. Oh gitu. Gue baru tahu. Kalau di lari yang penting ada rest day 2 hari dalam seminggu. Artinya 42. Kok 42? Seminggu kan 6. 42, 2 break. Seminggu 7 Mas Domi. Enggak dong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, Minggu dihitung. Minggu dihitung. Oh, kirain gue cuman sampai Sabtu. Memang hari kerja. Oke. Aduh. Iya, oke. Semenin juga nih efeknya. Oke, jadi 42 J. 42. Sorry. 52. 52. Yes. Oh gitu. Enggak, padel J. Ya, kok ketawa aja? Gue nanya lo, gue nggak gimana, lo ketawa aja? Gimana? Gue lebih suka kadal kayaknya. Enggak, gue diajakin sama temen istri gue. Terus? Padahal udah disewain tempat. Tanggal berapa ya? Kayaknya minggu baru atau minggu depan? Minggu depan. Booking tempatnya aja tuh jauh-jauh hari ya. Wow, sungguh menarik sekali nih olahraga. Enggak, gue nggak mau ngecengin. Kita nggak ngecengin loh. Nggak ngecengin, gue juga nggak ngecengin. Enggak, kita. Kok lu menjorokin gue? Enggak, gue cuma nanya. Enggak dong. Enggak. Iya, padel ya. Iya. Ya tapi gue bakal padel. Lagi hangat itu J. Lagi hangat banget. Tapi mencoba untuk main pernah sebelumnya? Squash ya. Oh, squash ya. Padelnya belum. Padel belum. Tenis gue belum pernah. Oke. Gue nggak yakin bisa juga sih gue padel. Gue nggak ahli dalam olahraga ketangkasan sih. Makanya gue lebih milih lari. Lari kan nggak perlu skill banget. Yang penting running pose lu bener. Gitu. Running pose tuh gimana sih J maksudnya? Ketika lu menjatuhkan kaki lu itu bener. Terus ayunan tangan lu bener, posisi badan lu bener,
itu menentukan efisiensi dan ya menentukan semuanya. Karena ketika lu memutuskan untuk lari jarak jauh, semuanya harus tepat untuk supaya lu efisien bisa mencapai jarak yang pengen lu capai kayak gitu. Gue pikir soal pendanaan doang ada efisiensi. Di lari juga ada nih Jay. Oh, gini. Ada tuh Jay, ngaruh tuh ya. Iya, gue ngeliat muka gue di boleh. Keren juga. Enggak, tapi ilmu tadi yang lo tahu dapat dari mana Jay? Standar ada lari harus ada efisien supaya bagus tuh dapat dari mana ilmunya? Pertama dapat dari YouTube ya pasti ya, institut YouTube. Yang kedua ya seiring berjalan waktu, terus algoritma sosial media semakin banyak ngasih masukan tentang lari, ya udah jadi semakin banyak tahu. Dari teman juga sih, ada beberapa teman. Jadi banyak kenal kawan baru dari lari dan klien baru. Kawan baru, Dan klien klien baru, rezeki baru. Iya, insya Allah, alhamdulillah. J, tapi kalau kita ngomongin tadi lo mungkin udah ya sedikit intro bahwa lo sudah melakukan rutinitas yang menarik dengan lari itu tadi, olahraga. Itu mempengaruhi juga lo menggambar atau membuat karakter yang di komik Azhar ini juga ke ranah sana gak sih? Iya kan beberapa konten juga jadi ke arah-arah lari dan sepak bola kayak gitu-gitu. Dan juga lebih membuat gue lebih apa ya? Gue ngerasa lebih produktif sih. Karena ketika gue bangun hampir tiap hari itu jam 5 kurang, ya rutinitas yang sebelumnya nggak pernah gue lakukan, bahkan gue benci, jadi rutinitas yang gue sukai. Kayak bangun ini ria nggak sih kalau gue bilang sholat subuh gitu? Enggak, kan yang tahu cuma kita berdua. Oh iya. Iya. Nggak ada yang nonton dong Nggak ada. berarti. Enggak itu kan kebaikan. Kebaikan, Masya Allah. Bukan sesuatu, orang-orang aja suka dengan yang keburukan dipamerin, masa kebaikan gak dipamerin? Kalau anak Bekasi bilangnya anjay. BKT dong. Iya, oke. Iya, jadi dulu gue paling malas kan ya. Siapa sih yang nggak males? Banyak ya. Nggak apa-apa santai. Dulu gue paling malas sholat subuh. Cuma ketika gue rutin lari, gue bangun jam 5 kurang, ya yang hal pertama yang gue lakukan ya itu ambil wudhu, sejadah. Glowing, mantas lo glowing sekarang Jay. Oh iya dong. Kena air wudhu terus. Yoi. Alhamdulillah. Enggak, ini dipaksa sama istri gue pakai ini apa skincare. Namanya? Skincare ya istilahnya. Iya, maksudnya perawatan. Moisturizer. Asik. Kamu pakai moisturizer dong. Apalagi habis camping nih gue kebakar. Happy wedding ya sebelumnya ya. Oh iya. Sakinah mawaddah warohmah KJ dan istri. Amin. Asik, mantap. Baru anget kan? Iya belum setahun. Iya sih. belum setahun. Bulan depan setahun. Itu dia makanya. Makanya itu ada treatment khusus dari info istri ya. Iya. Enak ya Jay, punya istri Jay? Enak dong. Dimasakin, dibekelin ya. Dibekelin. Wah gawat. Mempengaruhi potensi lu kayak jadi semangat berlari juga gak sih? Ada istri bareng. Ketawa. Lu ketawa aja. Orang nanya. Mempengaruhi awal-awal ya ngajak istri ya. Lu punya partner yang jadi enak dong, lari bareng, olahraga bareng, iya kan? Kenapa sih? Istri gua nggak mau lari. Oh dia pedal juga diajak temen dia sih, dia mageran. Oh dia bulu tangkis, dia suka bulu tangkis, dia sempat juara bulu tangkis di kampusnya. 2 kali gua ngajak, 3 kali gua ngajak istri gua lari, udah. Yang terakhir udah stop karena warung bubur Palembangnya tutup. Oh. Jadi nggak mau lari ya, bubur Palembangnya udah tutup. Udah oke. Sip. Maaf ya. Tapi memang untuk yang para olahraga ini kan bonus tuh, kita lari ke sana nanti kita ngopi di sana, makan gitu Jay, emang ada motivasi juga. Iya. Apa-apa dong. Iya ada motivasi memang. Beberapa kali gue juga lari bareng sama teman-teman kayak Rio, terus ada Akang, ada Dias, ada ya banyak lah kawan-kawan, Lembu juga.
ya seru aja habis lari ngobrol-ngobrol. Ya banyak hal baru yang gue temuin ketika gue berolahraga lari. Walaupun gue lebih nyaman lari sendiri ya. Karena apa introvert? Karena bisa denger musik dan gue bisa nentuin pace ya gue yang nyaman. Kalau bareng kan kita harus ngikutin pace orang, lambat atau cepet kayak gitu. Gila, gue masih kurang memahami tuh KJ, model-model pace itu gimana sih, maksudnya itu apa sih? Pace itu kecepatan misalnya. Iya, artinya gimana? Tadi ada level-level, orang standar di level berapa KJ? Orang rata-rata kayaknya di level 8 orang ya rata-rata ya. 87 kali ya standarnya. Jadi kalau pace 8 itu dalam 8 menit lu mencapai 1 kilometer. Semakin kecil semakin kenceng dong. Jadi kalau pace lu berapa? 3 nih. Oh, kebut. Oh gila, 1 kilometer 3 menit gitu. Oke, jadi istilahnya begitu. Istilah-istilah apa aja sih selain tadi ada pace itu? Selain pace apa ya? Heel strike, mid strike, itu apa tuh? Front strike. Ketika lu lari, kaki lu menyentuh tanah duluan, ketika landing yang mana? Antara depan atau belakang? Iya. Yang dianjurkan mid strike. Apa tuh? Kaki tengah lo. Tengah gini. Bola-bola kaki ya. Oh, oke. Karena kalau heel strike kaki belakang ini kemungkinan cedera lo sangat besar. Oke, makanya sepatu running berbeda tuh bentuknya ya. Yes. Koleksi sepatu running banyak? Enggak koleksi sih, banyak gue beli sepatu tuh cuma sekali. Sisanya endorse. Satu dibeliin istri, satu dikasih temen, ya selebihnya endorse. Nggak endorse juga sih, dikasih brand lah. Iya. Disupport. Iya. Didukung lah kegiatannya, positif soalnya gitu. Positif nih anak nih gitu. Enak juga ya J, emang aktivitas lo senengin, mendatangkan kebaikan, mendatangkan juga keuntungan ya kan? Iya betul. Kalau kayak gue denger juga di endorse dari jam juga ya. Iya. Boleh gak sih? Sebut merek. Kok gitu sih kita ngomongnya? Boleh gak sih sebut merek? Anjing. Ya boleh lah Garmin. Enggak, karena emang belum ada brand juga di sini J. Oh. Siapa gitu. tahu. Ya gue di-support Garmin. Iya. Tapi emang itu lumayan ya, lo jadi punya bahan isu yang mau diangkat dari kekomikan lo olahraga, kan juga menarik ya buat digali, buat dikulik ya. Ya. Lebih ngecengin atau enggak, kan biasanya kan ngecengin tuh. Kalau lo gimana modelnya? Ya kadang ngecengin, kadang menangkap apa yang gua rekam aja, gua rekam apa yang gua pernah laluin ke dalam komik visual. Rekap aja melalui komik media visual. Wih, gila. Gitu, lebih memahami teknik juga soalnya kan. Gila. Lo selain lari apa sih, J? Selain lari gue paling nyabu sih. Gila. Orang goblok tahun segini masih nyabu. Wah, tuh positif. Bener-bener. Ngapain ya kayak gini-gini, J? Nyabu, judol, tolol. Iya. Sama pinjol gak? Pinjol enggak sih, kadang gue pinjol. Shopee Pay itu pinjol gak sih? Oh iya, banyak yang bilang tuh sama kayak GoFood ya? Itu katanya juga ada Nana Mirdad sempet komplain tuh di Twitter X ya. Karena kan pay later kan dia sifatnya. Iya, pay later gitu. Shopee Pay later gue. Karena kan ya paling cepet kayak gitu. Iya, kadang kita mau ngisi lumayan lama, udah deh pinjem aja gitu, pay later. Minum dulu aja, santai aja. Baju bola aja. Nggak bola sebenarnya, ini Oasis kali. Tapi ya bola juga sih. Lu emang suka bola juga? Suka bola. Main juga? Enggak. Sempat main dulu. Posisi gue kiper. Wah, itu pahlawan J. Pahlawan ya? Iyalah, kalau nggak ada dia gol mulu dong. Iya, Martin Paes sih. Iya. Enggak sih, karena gue mager. Kalau kiper kan enak. Duduk santai nungguin bola dateng. Kan jarang tuh kalau klubnya jago nyerang mulu. Iya sih. Iya kan. Enggak, karena gue dulu basicnya waktu SMP main basket. Jadi ya udah. Ketika main bola nggak jago-jago banget, ya udah main jadi kiper aja.
Gitu. Paling simpel ya. Paling simpel. Gue main bola, main gue gitu. Oh, kiper gitu. Iya, iya. Keren juga sih style-nya aja karena pakai sarung tangan. Ya, style dia beda sama yang lain. Ya, bajunya kan agak tebal sininya ya kan. Beda aja gitu. Jadi lo sekarang aktif apa sekarang nih? Selain komik-komikan atau lo ada kegiatan brand masuk tuh apalagi selain itu? Apa ya? Aktif kerja sih paling sekarang. Lo kerja ini bulanan gitu maksudnya kayak lo Iya, gue mencoba kerja lagi. Oh, oke. Biar memutar otak gue ini, kita umur 40 tuh umur umur 40 itu katanya harus sering-sering banyak aktivitas supaya otak tidak mengalami penurunan. Oke. Dan gue mencoba challenge diri gue untuk bekerja lagi in-house. Karena terakhir gue bekerja in-house itu kayak belasan tahun lalu deh. Sempat ya Jelo dulu ya? Oh iya sempat. Berapa lama? 3,5 tahun kali ya terakhir gue in-house. Posisinya? Posisinya sebagai artistic director. Enggak. Kreatif supervisor di sebuah hotel di Tamrin sini. Gitu. Tapi gue sempat membuka studio juga selama 3 tahun. Itu waktu zamannya Komik Azir meledak ya. Meledak, lagi ya nggak ke handle klien gitu. Terus lu shifting untuk bisa bekerja yang akhirnya mungkin 9 to 5 lah atau kayak harian gitu oke, J, dengan yang dulu berbeda freelance gitu. Nah ketika lagu lari ini gue jadi banyak insight baru sih. Dulu gue tuh bukan morning person banget. Sekarang gue jam 4:30 aja kadang udah bangun. Dan kayak aduh ngapain lagi ya ketika gue freelance, ketika lagi nggak ada kerjaan itu sangat-sangat membosankan. Karena apa hidup gue udah berbalik tuh. Udah dulu gue tidur pagi ya bangunnya siang banget. Terus sekarang gue bangun dari pagi banget. Ya gue pengen nyari kegiatan yang bisa memanfaatkan gue selama masih gue bisa aktif. Gitu Mas Domi. Gila, emang masuk jam berapa Ji? Masuk jam berapa ya? Jam 10 sih harusnya. Oh, makan siang lah ada di kantor gitu lah ya. Minimal makan siang ada di kantor lah. Yang penting sih gue masih bisa lari sih. Iya. Karena masih ada jeda tuh kalau lo jam 10. Emang menghabiskan berapa lama sih lari lo, J? Gue hampir setiap pagi tuh 5 kilometer. Ini wajib, J, tiap hari? Nggak wajib sih, cuma pengen aja Pak. Karena udah edik tadi. Udah jadi kebiasaan kali ya. Oke. Karena gue nanti September nanti. Promo Dindi dong. Masuk. Iya. Lu mau ngapain? Apa namanya kalau di bahasa bahasa YouTube gini, ketika masukin iklan gitu. Tap in. Tap innya halus nih. Iya, nggak halus juga sih. Iya, gue September nanti ikut half marathon bersama Garmin. Ya ini keluarinnya nanti video ini Desember. Anjing. Oke, lu bakal ikut half marathon, iya. Itu berarti berapa kilo sih? Half marathon tuh? Kalau marathon tuh 42,2 kilo. Jadi kalau half marathon berarti 19 ya? Iya, kalau dibagi 2. Enggak lah, 21,1. Gila matematika lu gimana? Half kan? Iya. Kan 42,2 dibagi 2 21. berapa? 21 betul. Gue ngetes lu aja nih. Iya. Bener kan nih orang? Iya. Robot ini robot. Oh gitu. Kapan sih September ya? Anjir lupa lagi. Ya sekitar September lah. Ini karena produk yang masuk ke lu ini ya? Iya, dan tapi gue memang pengen ngikut juga. Sebelumnya pernah nggak yang 5K? Enggak, ini gue virgin race, virgin half marathon. Gue lari paling jauh untuk saat ini masih sekitar 11 kilo kayak gitu. Gila, ternyata lu emang dapet ya nafasnya ya. Lu latih terus ya. Ya tubuh itu beradaptasi. Jadi kalau lu latih bisa. Dari segi makanan, lu ada perubahan gak Jay setelah lu mensiasati tiap hari lari? Oh iya, jadi banyak makan gue. Serius? Bukannya mengurangi? Kalau di lari itu sebelum kita proses
misalnya besok nih kita mau long run nih, lari jauh, 10 kilo atau belasan kilo, itu kita ada istilahnya carbo loading. Apa tuh? Kita makan yang banyak karbo. Apapun. Karbo yang terbanyak tuh di mana? Nasi ya? Bisa nggak cuma nasi sih, bisa dari nasi, bisa dari roti, bisa dari ubi-ubian, kayak gitu-gitu. Biar besoknya kuat karena kita banyak pondasinya perutnya gitu. Jadi sehari sebelum race itu kita makan yang banyak? Iya. Yeah. Oh gitu. Terus apa lagi tuh kiat-kiatnya? Maksudnya mempengaruhi dari pola makan lo keseharian apa aja? Nasi merah gitu jadi berubah gak? Enggak sih, biasa aja. Cuma gue sekarang sih, ini gak ada hubungannya sama lari sih. Cuma gue membatasi jam makan gue paling malam itu sama istri gue makan jam 5 atau jam 6 lah paling malam. Gitu. Jam 5 atau jam 6 udah kelar gak makan? Udah gak makan. Cemilan? Ya cemilan dikit lah, cuma nggak banyak kayak dulu kan gue don't care banget tuh. Oh, cemilan apa aja yang sekarang lo mungkin maklumin lah, oke lah boleh nih. Apa ya? Coklat Dubai? Iya. Kacang-kacangan sih paling. Gue suka kacang. Nggak apa-apa ya itu ya? Nggak apa-apa. Oh gitu. Gue masih kok tiap hari masih makan padang kok gue. Iya. Nggak apa-apa. Nggak. Ini. Oh iya. Bukan boleh aja. Udah ya. Belum lah. Tapi emang mengarahnya ke perut tuh ngaruh jadi nggak buncit. Perut sih tetap buncit ya. Oh. Gimana ya nggak dilatih. Iya. Tapi kan lari lumayan kan? Iya lari, iya lumayan. Ya lumayan lah. Gue turun berapa kilo? 9 kilo mungkin ya. Dari yang tadi lo mention 80-an. Hampir 80. Hampir 80. 79. Sekarang berapa? 79 stabilnya. Sekarang 70. Lumayan 10 kiloan. 9 kilo. Iya. Iya. Lumayan aja. Lumayan lah. Dan itu makan nggak lo kayak intermittent gitu ya, beda gitu, lebih kayak udah biasa aja. Tapi disikat lari aja. Disikat lari aja. Udah gitu. Tantangannya kalau daging ada nggak? Apa gitu nggak? Pantangannya daging yang mahal-mahal aja sih. Kan ada yang bagus tuh kayak daging merah tuh bagus gitu kan, salmon gitu-gitu J. Kagak ada sih gue pantangan apa ya? Siapa tahu? Nggak ada. Oke. Karena kalau angkat beban ada yang bagus katanya lu kalau mau yang oke ikan-ikanan, ikan kembung gitu-gitu J. Protein nabati gitu-gitu. Katanya. Suka begadang tuh biasanya ikan kembung. Gitu. Kopi sih. Kopi iya gue semenjak lari gue jadi lebih sering ngopi, bisa sehari bisa 3 kali. Kenapa aja bedanya? Karena ngantuk kan. Oh iya, ketika lo ngantuk lo sikat kopi. Dan itu jadi lumayan melek tuh. Iya, semenjak lari juga gue jam 9 kalau nggak kerja ya jam 9 udah tidur. Pagi malam. Iya. Ini kan kalau nanti lo tadi bilang bahwa lo akan in-house di salah satu kantor, terus jamnya itu mungkin sampai sore, kalau lo pulang malam gitu gimana nanti jam istirahat? Iya, akhirnya sekarang ya udah balik jam 10 ya langsung tidur aja, udah bersih tidur. Nggak sempet ngewe. Iya. Ya nggak apa-apa, udah keluarga ya nggak? Iya. Udah halal bos. Halal. Ngewenya pagi. Iya. Baru tadi pengen. Oh iya benar. Benar Ji, benar. Nggak sah. Sah iyalah. Cincin. Oke. Mahal tuh Ji. Mahal. Lu berarti untuk standar tidur berapa jam Ji? Untuk bisa paginya olahraga fit, oke kita lari gitu. Berapa jam tuh? Kalau normalnya gue tidur jam 9 berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam. Itu yang normalnya. Oke. Kalau misalnya lagi kerja gitu mungkin gue cuma dapat tidur 6 jam kali. Ya 6 jam masih oke lah. Tapi jangan dipus banget. Karena takut badan nggak terima atau kaget ya, shock ya. Ketika kita tidur itu badan tuh recovery. Gila. Semuanya tuh memperbaiki sel-sel kita. Justru paling bagus untuk membakar kalori itu justru ketika kita tidur. Asal kita olahraga. Ya. Gitu. Tidur cukup, olahraga cukup, bagus deh dijamin. Yes. Metabolisme ya. Ini gue kayak Aderai dah. Ini kan apa ya, podcast seni ya? Iyalah. Enggak, sebenarnya enggak bilang soal ini podcast khusus seni ya, kan lifestyle. Iya.
Iya. Lifestyle J masih ada tadi gue ngomongin komik Azernya. Iya, Ini kan gue membaca shifting lo nih dari yang dulu mungkin begadangan, whisky terus, sekarang Alah, whisky. apa narkoba. Narkoba. Iya. Suntik. Nah, gitu. Sekarang udah gue lihat, sehat banget J. Jadi itu Iya. bagus. Maksudnya gue mau tahu sih apa sih Ada tadi. yang bilang sisa narkoba gue. Ada tuh J. Ada. Nggak tahu siapa. Dia nggak tahu elu J. Dia nggak tahu elu. Sekarang lo kasih lihat dong, nih gue udah fit gitu. Iya. Enggak, padahal gue ngecengin orang yang narkoba juga. Karena gue nggak gitu. Asik. Tato boleh tapi nggak narkoba J. Iya. Kata Yonglek apa, tatoan boleh tapi Gue lupa lagi. Aduh, lupa lagi. Iya, tahu. Anjir. Iya tahu. Iya. Aku penuh dosa, kalian suci, gitu kali ya. Iya, Kayak gitu. gitu. Ya memang stigma orang tatoan masih jelek di kita. Enggak, tapi tato lo lucu J. Ada UFO, ada. Oh iya emang. Iya. Keren gue. Wah, iya. Tai ya. Nggak apa-apa. Ini kan obrolan santai aja J. Santai aja. Emang realitanya emang bagus kok gambarnya. Iya, warna-warni. Ada semangka juga. Palestina. Wih, gila. Bikin di Nacil. Gue tahu. Kagak. Bikin nama kawan gua di Bali. Banyak kan di Bali sih. Lu ada beberapa di Jakarta sama si Muli Adikot. Tahu. Tahu tapi nggak begitu ngobrol. Oke. Karena beberapa, kenapa tadi gue sebut Nacil, gue sempet dapat info kalau mau tato sama dia waiting list J. Sama Muli juga. Iya, makanya sekarang tato artis dicari banyak J. Iya, dicari ya. Makanya itu kan gambar-gambar lu bagus emang karena itu akhirnya orang waiting list. Mungkin ya. Yoi. Gila. J, tapi Apa, Dom? Yuk. ya apaan, orang santai aja. Ya santai, gue santai. Iya. Emang kelihatan tegang ya? Enggak. Iya nih. Kita nongkrong aja. Gua juga sebenarnya kan ngajak lu, menariknya lu nyaman tapi? Nyaman. Nyaman ya? Iyalah. Yes, lo. Apa tuh tadi nggak sih? 420. Woi, woyo. 420. Wah, korek. Gila. Kagak lah. Boleh ditasyurin. Muhammad Reza Mustar. Ya lo kan udah shifting, udah oke, udah bergeraknya ke arah yang positif, olahraga. Yes. Gitu. Kalau balik ke komik Azer J, sekarang proyek apa lagi dari komik Azer yang akan lo garap ke depan? Pameran mungkin ya, dalam mungkin akhir tahun pameran rencananya. Terus nggak tahu kenapa ya, gue lagi nggak into ke kesenian. Lihat profil pic gue di ID Instagram gue dong. Seni yang baik adalah seni yang sporty. Asik. Gue malah fokus ke half marathon ini nih. Iya, sekarang tadi lo bilang memang persiapan kan. Persiapan. Tapi apa yang membuat lo kayak pingin banget ke sana aja? Kayak lo merubah, kayaknya gue coba sekarang kesini aja deh gitu. Enggak merubah ke sini sih. Mungkin gue telat juga ya. Kenapa nggak dari dulu aja gue begini? Karena gue belum pernah merasa fisik dan badan gue ya belum pernah merasa se fit ini seumur hidup gue. Karena kan gue basicnya kan gamers kan ya. Tiap hari tidur subuh main game, Call of Duty segala macam, FIFA kayak gitu-gitu. Dan ini sangat perubahan besar. Oke, lo kan merubah ini. Gamers atau kegiatan game lo masih main nggak? Karena kan nggak ada waktu nih. Kalau ada kawan gue yang datang atau saudara main. Oh, karena lo tadi bilang selalu tidur agak awal. Yes. Aktivitas lo yang biasa lo lakukan malam berarti kan lo hilangkan. Ya. Oh, jadi udah mengurangi gamers lo itu ya? Udah sangat mengurangi sih. Oh, dan lo menyadari bahwa yang sekarang nih enak banget nih, udah ritmenya udah dapet nih. Enak banget nih bang. Positif J. Positif. Anjing, gue pingin sih J kayak lu juga gitu, olahraga. Ya semoga gue bisa menularkan ya. Menularkan energi positif gue. Thank you. Nggak apa-apa FOMO asal FOMO yang positif. Oh. Asik. Kan banyak yang bilang FOMO lo lari. Ya nggak apa-apa sih. Emang kenapa sih? Emang apa sih? Gitu.
Positif juga. Iya, dan nggak ngerugin lo juga, Iya. nggak minta uang lo juga. Yoi. Iya. Sepatu gue sendiri. Sepatu gue nggak bayar. Kan ada yang bilang, wah kalau lari harus stylish juga, sepatunya minimal ini. Dom, kalau basicnya udah keren aja. Asik. Lu kalau udah jelek, Iya, boleh ya? nggak boleh. Tapi intinya lu kalau udah jelek lu mau pakai merek apa juga kagak ketolong, Bos. Enggak bercanda. Iya, enggak, tapi emang nggak bisa dibilang nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Artinya apa adanya aja. Jadi nggak harus mahal kan. Yoi. Kan ada bilang kayak lu sepatunya harus merek ini. Iya. Stylenya dari misalnya apa sebutannya tuh kalau tas pinggang tuh yang buat naruh HP tuh biasanya harus ada itu. Alo ya brandnya, topi gitu-gitulah pokoknya J. Gue juga dengar dari orang-orang. Gue sepatu lokal, topi lokal, jersey lokal. Celana lari lokal. So what, man? Tas trail run? Tas lokal. Lokal juga itu ya. Itu dipakai Shopee Pay. Oke. Tapi lu Masuk di sini Shopee Pay. lu kayak gitu memang ada komunitas juga gak sih ikutan terus jadi lo ke triggers gitu gak sih? Enggak sih. Yang trail run itu? Trail run itu kebetulan kemarin gue lagi camping sama sepupu-sepupu gue ya. Di mana campingnya J? Di daerah Sentul. Sisi Cai namanya tempatnya. Terus ya gue udah prepare aja bawa peralatan buat lari trail run. Ya udah. Sekalian lah. Sekalian. Main ke curug juga. Curug tuh apa sih? Yang air terjun. Oh enggak. Curug kan enggak. Curug apa? Ini apa? Gerojokan apa? Enggak sempat. Terlalu fokus. Tapi lo enjoy di kayak track spot istilah lari-lari biasa apa trail run yang lo suka? Lo dapat enaknya di mana ritmenya? Kan beda ya? Ternyata enak banget trail run. Ternyata? Iya, ternyata gila. Kayak lu masuk wahana Dufan ya. Karena yang lu lihat tuh kayak sawah, bukit, gunung, kayak gitu-gitu. Indah banget sih. Cuma kan ya nggak bisa tiap hari ya. Kecuali rumah gue belakang Gunung Cerme gitu, bisa tiap hari. Ternyata ya seru sih. Pantesan banyak orang suka trail run. Gitu Pak Domi. Oke, dia short ini vacation juga, Ya, alam. betul. Terus staycationnya di tenda gitu kan. Paginya lari deh. Jadi kalau trail run itu turun atau naik J? Di mana-mana kalau ada naik ada turunnya. Jadi dua-duanya dapat. Iya, jadi naik dulu baru turun. Karena secara gearnya kan beda-beda J. Sepatunya beda, iya nggak sih? Atau sama? Sepatunya beda. Ya. Salomon ya? Enggak sih, gue juga sepatu trail run gue dikasih temen juga sih. Nike. Iya Nike dikasih lembu. Gitu. Tapi emang beda ternyata sama track yang biasa. Ya iyalah beda banget. Biasa di aspal komplek atau Bintaro gitu. Masa dipakai di Sentul? Iya. Gitu Mas Domi. Ayo pertanyaan apa lagi? Enggak sih, gua sih nggak mau banyak nanya J, takutnya melebar. Kita fokus aja ya komik Azhar dan lari, udah cukup J. Banyakan larinya nih. Iya nggak apa-apa kan, tadi gue balikin karena udah mulai shifting. Tadi udah kontennya udah mulai relate sama lari. Terus gue tanya ada apa lagi ke depannya, mau pameran, bener kan? Ya. Nah, terus emang ada apa lagi si komik Azhar ini? Karena kalau dilihat perkembangan zaman ini ada hubungan sama AI. Bagaimana lo menanggapi AI itu J? Itu pertanyaan yang bagus. Iya, bagaimana tuh J? Kita harus adapt or die. Lu pernah untuk ngulak-ngulik yang kayak AI? Pernah. Mencoba membuat komik dengan AI? Kalau mencoba membuat komik dengan AI belum pernah sih. Pengen tapi gua agak slow learning. Agak lama ya gua kalau belajar sesuatu yang baru. Jadi ya belum pernah. Tapi gua beberapa kali dibikinin prompt AI, video-video AI sama teman gue kayak gitu-gitu. Bagus asal digunakan dengan baik dan benar dan nggak melanggar hak cipta. Bahasa lo kayak bahasa kementerian gitu. Bagus asal tidak melanggar ini gitu. Bijak. Tapi sebenarnya lo sendiri berarti mengakui kehadiran AI ini tidak menjadikan sebuah ancaman untuk di wilayah komik lo kayak gini-gini. Oh jelas mengancam.
Cuma ya lu mau apa? Iya. Teknologi, men. Iya. Ya lu harus ya adapt or die. Adaptasi. Ya jelas mengancam lah, kalau dibilang mengancam jelas mengancam. Storyboarder artis apalagi tuh. Udah mulai kelar video-video juga, J. Iya, makanya. Ya jelas mengancam. Cuma ya mau gimana? Mau lu lawan pakai apa? Demo AI gitu, nggak lucu banget. Banyak yang lebih penting yang bisa demo. Contohnya? Palestina. Oke, kirain yang pemerintah aja. Oh ya itu juga. Oke. Iya. Wah, Berarti lebih lo penting. mengiyakan dan sebenarnya nggak masalah tentang tinggal bagaimana bijaksana memakainya gitu, J. Ya. Berarti masalah. belum pernah ngulik ya? Pernah. Enggak, maksudnya ngulik. Anda nggak nyimak nih kalau saya lihat-lihat. Nyimak modelnya kan tadi lo bilang kayak bikin komiknya, belum kan? Oh belum ngulik. Iya tadi gue bilang gimana sih lo? Bolak-balik modelnya ya kan? Iya. Tapi lo sebenarnya melihat AI ini kan perkembangannya udah jauh, ada video juga, J. Lo Tahu. ada komen gak sih tentang sejauh mana perkembangan AI sendiri? Lo pernah melihat yang sampai sedetail apa gitu, tau gak? Pernah lah, gue pernah dibikinin AI juga kan, video AI di gue post di Komik Azir kok sama temen gue. Kayak wow, sudah segininya ya, perasaan 2 tahun lalu baru bisa ngelihat video Donald Trump joget-joget doang, mukanya diganti, badan siapa kayak gitu. Sekarang udah benar-benar kayak sinematografinya sekelas Hollywood kali ya. Kayak gitu-gitu. Ya agak takjub tapi juga takut. Apa takutnya? Ya takut kita semakin brain rot lah. Semakin bodoh apa-apa mengandalkan AI. Jadi malas. Iya, jadi bergantung. Otak tuh jadi fungsinya nggak kepake. Makanya saya bawa buku hari ini. Oh iya benar. Untuk menjelaskan. Oke, benar, tebel banget, J. Iya, kayak tugas akhir. Kayak tegas akhir. Oke. Kayak pipi domi tahun lalu. Oh gitu. Jadi lu merasa melihat juga ada kekhawatiran itu ya, takutnya semua orang jadi tergantungan AI. Ya udah ketergantungan. Iya, kayaknya sih beberapa orang bikin deck atau bikin apa pakai AI segala macam. Tapi itu kan positif, J. Jadi teman sharing. Ya positif ya mungkin ya. Cuma nggak melatih otak juga. Tapi nggak apa-apa lah, bebas. Mungkin karena gue belum kena aja jadi ya bisa. Tapi selama ini lo juga membuat kekaryaan lo dengan Komik Azir ini, ada nggak prom yang dari AI itu sendiri? Ide kah apa gitu? Oh kalau buat ide enggak. Oh, oke. Kalau visual ya. Kayak lo bikin deck gitu pernah gak sih? Nggak ngerti. Lebih ke nggak ngerti. Proposal gitu jarang. Iya. Karena biasanya banyak orang bilang mau bikin proposal dibantu sama AI cepet. Iya, sih. benar. Teman gue bikin buku juga katanya dibantu AI. Macam wow. Gokil, serba cepet sih. Serba cepet ya. Gitu ya. Yang saya tahu, yang saya dapati gitu J. Jadi si Komik Azir ini oke, nggak apa-apa ada AI, terus aja kayak berjalan gitu ya J ya. Iya, gue pernah tuh AI di Grok deh. Ya Grok itu di X. Di Twitter ya. Iya di X. Komik Reza Mustar siapa? Seorang komika bla bla bla, anjing komika. Stand up komedian dong. Iya si komika banget. Stand up dong. Masih bego-bego juga, masih blow on ya. Enggak, mungkin lu jangan di Grok. Lu lebih ke ini kayak misalnya ChatGPT, Gemini gitu J. Karena Micet gitu. BO dong. Oh, beda. Okay. Maksud gua kalau Grok itu biasanya gambar J. Oke. Coba buatkan gambar Komik Azir, komik gitu-gitu baru keluar. Kalau untuk siapakah Azir, nah itu mungkin berbeda karena source-nya yang valid yang gue tahu AI itu si ChatGPT. Karena dari Google. Oke. Sumbernya sama si Gemini itu J. Yang gue denger ya gitu, yang gue tahu. Tapi gue Scorpio. Gue Pisces. Oh iya, nggak apa-apa juga sih. Iya. Apa J? Kan nggak ada yang larang. Nah. Domi lagi sibuk apa nih? Ini gue ngobrol sama lo J. Oh, selain itu kegiatannya apa? Seperti hal pada umumnya orang-orang bekerja. Kerjanya apa? Kerja gua itu kayak sosial media.
bagian bikin konten, terus gue mengurus acara kayak gitu-gitu J. Ngurus acara apa dulu nih? Misalnya acara di kafe nih, gue bikinin acara dari rangkaiannya apa kayak gitu-gitu J. Ini gue ditanya nih ya. IO dong jatuhnya. Iya bisa disebut, betul. oke. Merancang. Oh, jadi lebih merancang idenya kayak gitu. Ide bagusnya mungkin acara ini karaokean atau nanti acaranya nih ada misalnya selektoran kayak gitu-gitu. Oke. Gitu J. Iya IO bisa dibilang Bisa IO. dibilang IO. Jadi gue nih ngobrol J. Iya apa-apa Oh, dong. Bener. Apalagi lu menanya apa lagi deh? Apa lagi ya? Udah sih. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh, umurnya berapa nih tahun ini nih? 2 jalan 21. Jalan 41. Enggak J, gue mau nanya nih ke lu bener gak? Gue juga. Beneran nih, beneran. Iya. Sebenarnya goalsnya Komik Azhar apa? Goalsnya Komik Azhar ya. Itu dia tuh jeleknya gue. Gue orangnya nggak pernah punya goals jangka panjang. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena nggak tahu sih. Gue jarang ada goals jangka panjang. Keinginan deh. Oh, gue dulu pernah punya goals jangka panjang. Pengen bikin graphic novel. Nanti kalau lagi udah nggak sibuk, kemarin nggak sibuk, malah nggak bikin kayak gitu. Keinginan ya, goalsnya untuk Komik Azhar ya, akunnya kan bukan gue sebagai Reza Mustar. Bukan, itu kan person kalau Reza Mustar. Kalau Komik Azhar as a IP. As IP gue pengen ngembangin aja sih Komik Azhar, bukan cuma sekedar komik atau kartun atau ilustrasi. Jadi mau bikin apa, restoran? Enggak sih. Jadi lebih ke personal branding mungkin buat apa? Buat mengajak orang atau menginfluence orang supaya hidup sehat. Karena kan perbandingannya kan dari gua yang sangat-sangat dari kaum rebahan total menjadi berubah ya. Lumayan berubah jadi yang aktif, lari, seger lagi, sehat lagi kayak gitu-gitu. Goals gua mungkin ke situ kali ya. Stop rebahan, ayo perubahan. Anjay. Oke, jadi lo mau jadikan itu kayak semacam campaign lah di Komik Azhar, mengajak orang lebih ke arah hidup sehat deh. Ini enak nih kalau lo melakukan aktivitas ini dan lo merubah pola makan gitu-gitu aja ya. Oh. Nggak enak men, lu kaya tapi penyakitan. Gitu. Bener sih. Lo punya uang banyak. Lu punya uang banyak penyakitan. Iya benar. Harus kontrol ke rumah sakit. Iya, cuci darah. Kagak asik men. Iya. Hidup sehat lah. Gila, sebelum bener. terlambat. Wah, asik. Bener aja. Tapi memang gak ada ruginya kok. Lo merubah kesehatan lo, pola makan tuh gak ada ruginya aja. Gue baru sadar juga. Rebusan tuh penting sih. Anda terlihat ya gue. kurusan. Nggak narkoba kan? Nggak tahu deh. Nggak, tapi gue rebusan tuh pengaruh ya. Rebusan. Oh, kalau lu tuh lebih ke rebusan ya? Jadi gue selain ada jalan kakinya, ada rebusannya. Lu jalan kaki target berapa? 10.000 langkah. 10.000. Oh. Tadi gue tidak lari, gue hanya jalan. Gak apa-apa. Zona 2 itu ketika lu jalan kaki tuh lu berada di zona 2 jantung lu, heart rate lu. Itu zona pembakaran lemak justru. Itu namanya aerobic zone. Gue kayak seneng nih kayak gini, kayak dapat ilmu. Gue kayak lagi ngobrol sama dokter Tirta. Wah, nggak gitu cok. Nggak, tapi asli gue sering dengerin karena konsultasi kesehatan. Doi juga sama kayak lo tuh, dia shiftingnya lumayan tuh, olahraga dan calisthenic juga kan, maksudnya yang ada restock, ada pull up gitu, calisthenicnya. Jadi kalau untuk lo sendiri sebenarnya nggak masalah ya, nggak usah lari ya, jalan aja masih oke karena masalah jantung ngaruh ya. Enggak, kalau buat orang yang belum bisa lari ya jalan aja nggak apa-apa. Justru itu zona pembakaran lemak lo di zona 2, heart rate lo. Oke. Kan heart rate maksimal itu 220 diambil umur lo. Misalnya umur lo 40. Berarti heart rate maksimal lo 220 diambil 40 di 180. Itu heart rate maksimal lo. Nah, nanti bisa dibagi lagi untuk mencari zona 2 lu di heart rate berapa. Kemungkinan sih zona 2 lu tuh di 120-an BPM.
Oh gitu J. Itu memang standar dokter informasi kayak gitu. Iya. Udah harus pakai yang jam kan ada tuh yang bisa detak jantung Iya apa pakai semua. Garmin. Wah, masuk. Enggak, tapi benar-benar itu ada kan jam-jam digital Ya. yang enggak cuma Garmin gitu ya. Ya Cuma atau Garmin. Cuma yang bagus Garmin. itu dia masuk. Iya. Enggak, tapi itu Gitu. memang jantung harus karena banyak teman-teman gua ada yang pulang dari futsal atau anfal ada. Yes. Karena dia tidak terbiasa J. Ya, kaget. Nge-push banget larinya. Bro. Oh, ternyata ngaruh J ya. Ngaruh banget. Oh, kayak Aji Mas Said dulu almarhum juga sama main futsal. Karena futsal itu kan lu stamina ternyata. Iya, itu nggak bisa dianggap remeh. Jantung. jangan ya pokoknya sebelum terlambat sih ya. Ya udah sih, olahraga aja gitu. Emang lu menyarankan buat orang buat shifting yang tadinya rebahan banget, males banget untuk memulai olahraga. Olahraga apa yang cocok? Masa langsung lari? Enggak Jalan dong. kaki. Jalan kaki biasa aja. Gue awal-awal jalan kaki 4 kilo, ada 3 kilo dulu sih. Gue jalan kaki nyusurin kampung-kampung yang bener-beneran gang-gang gitu. Akhirnya banyak hal positif yang gue temuin. Karena gue orangnya suka selain suka iseng juga suka bersosialisasi dengan orang baru. Kayak ada bapak-bapak lewat, Pak, mari mana makan tayo, kayak gitu. Ya gue jadi itu masuk gang, jadi tahu-tahu gang sini, jadi kenal sama tukang parkir daerah sini karena gue jalan kaki tiap hari, dan dia ngenalin, Pak, yuk, gitu, minimal gitulah, gitu, dan itu menyenangkan, membahagiakan, saling bertegur sapa dan saling menyapa. Oh, konsepnya Iya. kayak belusukan ya. Iya sih. Menyapa warga ya kan, say hello, gimana Pak, sehat ya kan, ya. Untung nggak kegorong-gorong. Gue nggak ikutan sih. Gitu. Kenapa gue ngomong belusukan? Gue juga melakukannya dulu gitu, kemana warga cek gitu. Jadi olahraga juga. Oh iya, ente kan. Iya. Ini. Nggak, tapi oke, selain lo mengarahkan orang yang tadi baru olahraga banget, ya udah deh ke jalan kaki. Jalan Pola kaki makan bagaimana, dikurangin nggak? Ya dikurangin dong. kalau Apanya? bisa. Nasinya kah? Lauknya kah? Atau apanya? Minimal porsinya deh. Karena tubuh itu pinter, tubuh itu menyesuaikan kita. Kalau kita sering lari, ya heart rate kita nanti menyesuaikan sama apa ketahanan badan kita jadi menyesuaikan. Kalau kita makannya dikurangin sedikit, nanti perut kita juga menyesuaikan. Jadi gue segini nih, biasanya 5 sendok baru kenyang, ini udah baru 3 sendok udah kenyang, kayak gitu. Tubuh kan pinter. Itu gue kata dokter Tirta juga. Nonton juga sih. Iya enggak. Tapi dari segi karena kita kan mungkin belum bisa makan yang healthy food. Artinya kita keterbiasaan membeli makan misalnya contoh di warteg atau warung nasi. Kayak tadi ya. Ya kayak tadi Anda makan makan gorengan banyak banget. Iya, itu J, itu bagaimana J untuk bisa mencoba inilah masuk ke kategori sehat. Gila banyak banget makannya, si anjing. Tapi gua kurus J. Iya. Barang bagus. Aduh, parah. Aduh. Enggak. BNN. Wis. Ah. Halo BNI. Ya. Tapi kan lu nggak makan malam lagi kan? Gua enggak. Ya udah. Gua buah-buahan sih biasanya. Umbi-umbian. Umbi-umbian ya Iya. udah. Yang penting kan gitu, nggak makan malam. Iya sih. Dikurangin juga. Berarti juga pengaruh soal sehari yang 3 kali makan jadi 1 atau 2 atau gimana J? Gue tetap 3 kali sih. Oh tuh tetap deh. Pagi lo makan. Pagi gue makan. Ada- Padang malah, bini gue orang Palembang, makannya Serius? brutal yoi. Pagi lo makan jam berapa? Jam 9, jam 8. Udah berat J. Udah berat langsung timpe aja. Sikat. Nasi apa aja biasa komposisi? Padang. Nasi Padang tuh apa biasanya? Ada rendang, Ada nasi. rendang, nasi Gak, rames, Padang. gokil. Iya. Tapi begini aja J. Ya gue. Oh Asik. sih. Ya kagak ya, kalau istri gue mungkin genetik kali ya karena dia kurus. Kalau gue sih ya karena gue lari
sama ya itu malam gue berusaha nggak makan. Oke. Buah-buahan lo makan juga nggak sih? Nyentuh di mana? Siang? Kebetulan kalau istri gue abis event bawa buah ya gue makan buah. Nunggu event dulu. Asik. Tapi ini lagi dibekalin buah nih. Sama ada mami asik. Wih. Kayak orang kaya ya. Orang kaya. Kurang salmon Je. Oh gitu. Jadi Gitu. memang pola makan ngaruh. Pola makan ngaruh. Istirahat Je ya. Istirahat juga. Istirahat kan bagian dari itu. Berapa sih normal aja untuk kita bisa enak istirahat? Ya, Sehat? 8 jam tidur. Harus. Minimal kalau nego-nego. Tapi gue juga susah sih 8 jam tidur. Karena gue suka kebangun malam. Kencing kayak Cuddling, gitu. kencing. Iya cuddling, nempel-nempelin tuh kayak gitu-gitu. Jadi ya susah sih, ya 7 jam lah. 6 jam lah kalau nggak bisa. Oke. Gitu. Kadang penting ya istirahat juga ya, metabolisme juga ya. Berarti waktu lu menggambar si komik Azir ini kapan Ji? Kalau lu sekarang udah mulai rutinitas bagus ini, tidak ada malam untuk menggambar. Kalau lagi mood sih sama kalau lagi disuruh aja. Jadi agak slow sekarang ini. Agak enggak sih. Iya sih agak slow sih. Lebih banyakan story. Enggak, karena emang lu kan pinginnya juga, lu tadi bilang ya mau coba rutinitas ini jangan terganggu kan, sehatannya, tidurnya. Berarti ada yang lo hilangkan dong. Iya. Iya kan. Tapi kan gak apa-apa, jadi sehat badannya. Ya jadi sehat. Gue Jernih. juga udah jadi agak apa? Udah mulai malas gambar gue. Makanya Anda tahu kan profesi saya sekarang. Apa sih? title-nya. Belum. Oke. Jadi emang ada rencana mau nyalek juga gimana? Enggak ya? Kreatif konsultan. Woi. Anjing. Iya. Tapi memang pengen ke arah situ sih. Memang lo ada plan untuk nge-push ke sana ya? Iya, karena udah capek gambar, Bos. Jadi lu bener-bener ada apa ya istilahnya kebosanan atau gimana Jay? Iya jenuh lah bertahun-tahun gambar dari yang gue seneng gambar terus di hobi yang jadi profesi kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama kan namanya manusia ya nggak ada puasnya ya kayak gitu. Enggak sih, gue pengen tantangan baru dan ya gue suka dunia kreatif sih. Dan gue juga punya banyak pengalaman di situ sebagai pelaku, sebagai klien pernah juga ya udah. Dan sudah terbukti waktu itu di era-era meledaknya si komik Azir, meledak. Kalau kata Bill Moder kan gitu, mari ledakkan seni rupa Indonesia. Sekarang meredup dong nih. Wah saya nggak tahu. Menyala bangku. Bener. Lo berarti sangat memantau fenomena-fenomena yang ada di sosmed ya? Gimana ya? Ada istilahnya JOMO. Apa itu J? Joy of missing out. Oke. Kalau FOMO kan fear of missing out. Yes. Kalau gue JOMO, joy of missing out. Kadang gue menjauhkan dari sosmed untuk mencari kedamaian kayak gitu-gitu. Mungkin udah umurnya kali ya. Emang udah fasenya kayak yoga, meditasi. Meditasi mungkin ya, yoga sih enggak sih, capek. Udah pernah juga? Udah pernah sama Batman sama Jimmy. Terus gimana efeknya? Capek. Jadi udahlah, mendingan meditasi sih. Meditasi di rumah sendiri. Tapi kan sholat juga meditasi. Alhamdulillah. Dan lari juga meditasi. Ternyata aja. Karena itu waktu momen kita kontemplasi sama diri kita sendiri. Ketika lari lu cuma sendiri, lu cuma ngobrol sama diri lu sendiri. Dan meditasi itu kan intinya fokus ke pernafasan, bukan sih? Betul. Iya. Kalau yang gue pernah baca dan pernah gue tahu ya, ketika lari lu juga fokus di nafas, mengatur nafas lu kayak gitu-gitu. Ya fokus. Lu atur monkey mind lu buat fokus ke nafas lu dan lu berpikir ke diri lu. Tadi gue ngomong apa ya di sini kayak kontemplasi lah. Kayak tadi gue belum cebok atau kayak gitulah. Aduh belum dicairin lagi uang gue. Anjing gue belum cair lagi. Ini gimana sih katanya hari ini. Enggak, tapi melatih kefokusan. Bagaimana lu berpikirnya jadi emang set gitu ya. Karena lu lari lu biasanya lu denger lagu pasti ya? Kadang denger lagu, kadang enggak. Oh,
itu mungkin lebih fokus tuh J kalau nggak denger lagu tuh. Jadi langsung kepikiran set gitu. Ya kalau gua nggak denger lagu itu lebih banyak gua berbicara dengan kepala gua sendiri. Gitu. Siapakah aku? Kontemplasi lah, kontemplasi. Lu tau kontemplasi gak sih? Tahu. Kira ini ngomong Japangan yang jauh nggak tahu. Itu dia J. Kan gue udah baca J. Oh iya. Paham J. Gitu, Jadi pengaruh ada refleksinya dengan meditasi lari J. Karena mempengaruhi kekaryaan ya. Jadi ada ide-ide gitu ya. Iya. Dan gue juga merasa lebih apa ya? Kayaknya gue lebih chill deh sekarang. Emang dulu gimana J? Dulu kayaknya senggol bacok. Iya. Wah gawat. Lu katanya dengar-dengar lu emosian J kata orang-orang. Emosian dulu. Bagaimana ketika mendalami lari ini, ada perubahan nggak? Makin emosi? Awal-awal sih masih emosi ya. Kalau lagi lari ada motor dikit, wah anjing lo, gila. Sekarang beda. Sekarang udah enggak, udah ada motor dikit, aduh motor. Gila, ternyata enak ya lari ya. Banyak manfaatnya Ji. Banyak manfaatnya. Nggak perlu lari sih sebenarnya, jalan cepat juga. Tapi ketika lu udah sering jalan cepat pasti jadi tertantang. Lari kali ya, gitu sih. Soalnya gue juga dulu nggak mau lari. Gue cuma pengen jalan aja, jalan cepat. Terus lari kali ya, ketagihan. Gitu bos. Iya. Jadi lu nggak ada olahraga lain kayak misalnya apa? Tadi kan cuma lo mention lari dan main bola. Main bola pun lo kiper. Pedal enggak. Pedal tenis nanti, enggak. Oh kan nextnya. Anjing. Iya. Golf. Ya. Menurut gue ya golf tuh olahraga apa ya? Paling mubazir sih. Tanah segitu luasnya bisa buat rumah orang. Iya dong. Iya dong. Berhektar-hektar bisa lu manfaatkan buat apa, kayak minimal lu jadi hutan atau perkebunan kayak gitu. Lu coba buat main olahraga yang jadi menurut lo sangat mubazir. Menurut gue pribadi mubazir, olahraga yang mubazir. Karena bisa dipakai buat pemukiman, yes. agriculture gitu ya. Oke. Emang olahraga apa lagi yang menurut lo menarik? Berkuda bagaimana berkuda? Berkuda. Itu olahraga aja. Iya tahu. Iya. Gue lebih memilih memanah sih. Gue sempat memanah juga. Sunnah Nabi. Iya, berenang, berkuda, memanah. Iya. Oh lu renang juga aja? Renang mah kayaknya wajib deh. Bisa loh. Bisa lah. Ada teman kita juga nggak ada. Siapa? Ya ada banyak teman-teman nggak bisa renang ada aja. Oh iya sih. Kan dia emang nggak terbiasa di air. Itu kayak basic survival life gitu deh. Kan sama aja kayak laki, ada nggak bisa nyetir, ada juga je. Iya. Ya gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma ya jangan naik Titanic aja. gitu. Berenang sih. Berenang bisa. Gue sempat hobi snorkeling kok. Diving? Diving enggak, belum berani. Belum sampai dalam ya? Belum sampai. Hanya snorkeling aja. Pulau Seribu. Enggak, Labuan Bajo. Apa itu Pulau Seribu? Iya. Enggak, gue pernah snorkeling di Pulau Seribu ya, lagi snorkeling, set nyangkut apa nih, ikan kali ya? Popok bayi, men. Anjing, masih ada bonusnya. Buset, kata gue, nggak gini nih. Lo di Ancol apa di Pulau Seribu? Pulau Seribu, iya. Sumpah, gila, nggak gini nih. Iya. Labuan Bajo lah minimal, AC. Iya. Raja Ampat je. Raja Ampat tuh lagi kasus. Wah, gimana tuh je? Ngeliatnya gimana? Menuju Indonesia Nikel 2045. Waduh, je, lu nggak bikin komiknya? Udah ya? Lu kan baru follow gua. Gimana je? Oke. Tapi memang lo sangat ini ya. Udah tadi lo update media. Lo TikTok ada juga nggak? TikTok ada, cuma kayaknya nggak terlalu aktif deh. Katanya untuk gue lihat ya dari Gen Z ini, kalau lo mau ada aktif, tadi kan lo selalu mention harus ada aktif gini. Katanya lo juga harus main TikTok, J. Iya, gue ada TikTok sih buat pantau anak gue. Nggak, komik Azirnya pun nggak lo arahkan ke TikTok? Ada TikTok, cuma mirroring aja. Oh, nggak membuat konten khusus yang buat untuk TikTok gitu, karena market kan beda tuh, J. Pernah gue coba dan hasilnya kayak aduh sepi ya udahlah. Oh, belum kali, J.
Gitu. Belum. Tapi emang lu nikmatnya di Instagram doang ya, senengnya dapat ini ya marketnya. Enggak juga sih. TikTok nggak terlalu tapi kan lu tadi. Ini kita ngomongin platform ya. Iya. Gue sebenarnya lebih suka di Twitter, X dan Threads sih. Ternyata Heeh. dibanding yang si Instagram atau TikTok. Iya. YouTube lu nggak main je? YouTube nggak main. Oh. Nggak tahu caranya. Kayak Pak Domi ini kan kayaknya butuh budget besar untuk bisa bermain di. Perut gue kelihatan gemuk ya. Cek gitu, insecure. Kayak wanita aja. Wah, memang kenapa kalau wanita? Bukan, lu jangan mengiring sana. Maksudnya biasanya. Artinya Enggak gini nih. biasanya dia tuh melihat, gua kok kayak cabi ya di monitor gitu, J. Iya. Kan tapi memang kalau di syuting katanya gitu, J. Lebih gemuk. tambah. Ya? Makanya gua agak kurusin nih biar gak kelihatan banget, J. Gitu. Baik. Tapi apalah, J, yang terakhir lo dari pribadi lo apa sih sebenarnya lo menuju ke arah umur sudah mendekati 50-an ini? Anjing, masih jauh. 50. Baru 40 awal. Baru mulai nih saya 40. Oke, artinya masih ngeraba-raba. Lu menanggapi yang bertambahnya usia nih ya, kan mungkin ya akan mengurangi kreativitas. Lu sudah mempersiapkan apa, J? Financial freedom tadi yang lo udah bilang di awal, J. Ya itu mau mengembangkan IP ya. Oh, itu ke arah apa, J? IP yang lo mau? Kayaknya gue butuh kawan buat brainstorming untuk itu. Gue belum bisa memutuskan sendiri dan mungkin membuat IP baru dan mewujudkan mimpi gue membuat graphic novel kayak gitu-gitu. Itu sih. Ini kayak basic banget ya pertanyaannya. Nanti kedepannya apa, Mas? Kedepannya. Naik haji nggak ada plan? Waktu sebelum COVID udah nazar pengen umroh sama bokap, COVID men. Oke. Sekarang udah nggak COVID nih, J. Iya, duitnya udah habis. Nggak apa-apa, ini ada keinginan pasti ada jalan. Insya Allah. Yang penting niat dulu, J. Iya. Benar. Amin. Ada apa lagi, J? Dari lo Komik Azir selain tadi ngomongin, oke nih pinginnya adalah mengembangkan IP. Tapi gue mau bertanya paling basic, sebenarnya bisa dikulik si Komik Azir ini ke arah merchandise. Bagaimana kabar merchandise untuk si Komik Azir ini sendiri? Susah bikin merchandise. Kenapa, J? Kayak mendingan diserahin ke orang deh. Ternyata? Iya, gue pernah sampai jual mobil gue. Yang bener lo? Yoks. Ternyata, J? Ternyata anjing susah juga ya ngurus ngelolanya ya. Lo jual mobil untuk modal? Buat modal, cicilan. Belum balik? Enggak balik. Ternyata begitu. Ternyata susah, nggak bisa. Gua kayaknya nggak bisa dagang deh. Nggak bisa dagang gua. Lo kreatif aja. Gue ide itu bagus katanya, kata ChatGPT. Enggak. Kata temen gua yang berpengalaman di dunia kreatif. Lo ide bagus, eksekusi kurang, dagang jangan deh kayak gitu. Makanya lo membutuhkan partner. Yes. Oke, itulah tujuan lo untuk bisa mencoba berkolaborasi. Yep. Jadi lo open nih, J ya? Open dong. Buat siapapun yang bisa mau berkolaborasi sama lo, boleh banget nih, J. Kayaknya sekarang eranya kolaborasi gak sih? Gila, kayak lambangnya kota Jakarta. Iya. Kota kolaborator. Asik. Oh gitu, J? Iyalah. Kenapa lo bisa menilai atau mencoba emang ini kolaborasi itu gimana? Emang karena apa? Hari ini kita melihatnya kecenderungannya. Enggak sih, dari dulu gue sudah menerapkan itu, kolaborasi dengan banyak seniman dan banyak kayak pernah dengan Popo juga pernah, dengan Efek Rumah Kaca pernah, dengan media Vice UK pernah. Ya kolaborasi kuncinya kalau mau berkembang dan mau lebih lebih luas pasarnya, audience dan segala macamnya. Gue gak ngerti bahasanya gimana, cuma kolaborasi itu penting. Jadi kayak cross market juga. Kayak sekarang apa yang kita lakukan ini? Kolaborasi, J? Iya, itu dia. Gila.
gue nggak tahu pemahamannya tapi melakukan aja. Ya. Oh, thank you udah diingetin. Asik. Enggak, tapi gue juga melihatnya gini aja. Memang harus ada kolaborasi. Kenapa? Karena Instagram pun sudah mengupdate yang namanya kita kalau mau posting, dia di situ ada namanya untuk berkolaborasi atau kolaborator. Artinya memang di hari ini kita tidak bisa bergerak sendiri sih. Memang. Pinter kan? juga lu lama-lama gue perhatiin. Karena kan ngobrol sama siapa? Reza. Karena kita sedang apa? Kolaborasi. Bener Je. Kata-kata hari ini apa Je? Kata-kata hari ini. Yes. Seni yang baik adalah seni yang sporty. Je, thank you ya. Oke, kita tutup perjumpaan. Bukan gue. Je, terima kasih ya. Next lagi ya. Next lagi dong. Oh iya dong. Ini sebenarnya intro aja. Ini intro. Memperkenalkan. Ada kameranya di mana sih Bang? 1, 2, 3, 4. Itu kamera. Ini kamera. Oke. 4 kameranya. Gila Domi belum. Podcast. Ya terima kasih ya. Siap. Gua akan undang lo nanti di next episode. Iya dong, kita kolaborasi dong. Kan tadi kita udah sounding di akhir kata ada kolaborasi. Setelah dikolaborasikan di realisasi. Ya kan? Yes. Supaya ada apa? Komisi. Ya. Thank you ya Je. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi, gue mau closing dikit. Oke. Makasih ya teman-teman yang udah ngobrol. Ini tadi udah ngeliat ada obrolan gue sama Azer. Detailnya seperti apa sih karya-karyanya Azer atau komik Azer. Langsung aja cek di komik Azer itu di Instagram. Dan Reza Mukhtar boleh gak sih di Instagram itu namanya apa? Gak apa-apa, Reza Mukhtar follow aja. Nah ini akun pribadinya. Kalau mau ngeliat aktivitasnya running atau info-info kesehatan, dia juga suka nge-share. Sebenarnya 11-12 sama Dokter Tirta si Reza ini. Jadi boleh, sangat disarankan untuk di follow. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia, Instagram-nya mature.idn, dan juga di Spotify Domi Punya Podcast. Terima kasih, nantikan obrolan selanjutnya bareng Reza aka Komik Azer di episode lainnya. Thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Azer. Thank you Kak Domi.